Beberapa negara yang membenci Indonesia, meskipun Indonesia memiliki hubungan yang beragam dengan negara-negara ini, kadang muncul. Guys, kali ini kita mau mereaksikan yaitu dinamika kompleks hubungan internasional Indonesia dengan beberapa negara. Beberapa negara yang membenci Indonesia, meskipun Indonesia memiliki hubungan yang beragam dengan negara-negara ini, terkadang muncul ketegangan terkait isu-isu seperti perbatasan, pengungsi, masalah keamanan maritim, hak atas sumber daya laut, dan perbedaan pandangan dalam isu-isu global. Namun, Indonesia dan negara-negara tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan kerjasama. Hubungan internasional adalah dinamis dan penting untuk membangun kemitraan dan kerjasama internasional guna mencapai perdamaian dan stabilitas di tingkat global. Jadi, video yang akan kita reaction berjudulkan Tegas Mengecam Indonesia di Forum Internasional. 9 negara tetangga yang membenci Indonesia. Dan ini dari channel Polemik. Seperti biasa guys, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Smuggled in from Papua New Guinea to rejoin the United Kingdom. Indonesia sebenarnya jarang sekali mengalami konflik dengan negara lain. Ya, bisa dibilang damai-damai saja. Salah satu sebabnya karena Indonesia terletak di Asia Tenggara, yang konon jadi negara netral secara politik, mulai dari zaman Perang Dingin sampai Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Tapi siapa yang menyangka jika ternyata ada juga loh negara-negara yang membenci Indonesia. Tentu ada berbagai alasan kenapa mereka membenci negara kita. Dan negara mana saja dan apa saja alasannya? Yuk kita simak bersama ulasannya dalam video Polemik kali ini. Salah satu yang jadi pemicu kenapa Indonesia mendapat kecaman dari berbagai negara adalah karena keberpihakan perang, sektor ekonomi, wilayah teritorial, sampai ikut campur dalam membela KKB untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. Dan ternyata mereka yang membenci Indonesia juga berasal dari negara-negara tetangga yang lokasinya tidak berjauhan dari Indonesia. Di posisi pertama ada Saint Laurent dan Grenadines. Negara ini menjadi satu-satunya negara di benua Amerika yang membenci Indonesia. Kebencian itu pun disampaikan wilayah ini dalam sebuah forum PBB. Mereka tidak segan memojokkan Indonesia dalam forum PBB yang diselenggarakan 2016 silam. Mereka bahkan mereka mengungkapkan kata-kata ucapan itu di peringkat PBB kepada Indonesia. Masih menaruh kekesalan hingga saat ini, meski kejadian itu sudah berlangsung lama. For the legitimate aspiration of the people of West Papua. Palau juga menjadi salah satu negara yang membenci Indonesia. Mereka punya konsen yang besar terhadap KKB di Papua dan bergabung dengan negara Oseania di tahun 2016 sebagai salah satu negara yang pro penyelidikan pelanggaran HAM di Papua. Negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia ini bahkan menjadi salah satu negara yang ikut menyuarakan kemerdekaan Papua Barat bersama dengan negara lainnya di Oseania. Seperti begitu ya guys. Salah satu negara yang ikut dengan Palau untuk menyuarakan soal isu kisruh KKB di tahun 2016 silam itu adalah Tuvalu. Isu kemerdekaan yang saat itu digencarkan pun membuat mereka tidak senang dengan Indonesia karena dianggap menghalangi kemerdekaan Papua Barat. Negara yang awalnya hanya dikenal dengan Kepulauan Ellis ini merupakan sebuah negara kepulauan yang letaknya berada di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. West Papuans are distinct people with Pacific roots. With their own Tonga juga menyuarakan isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia. Negara yang memiliki 177 pulau dan beribu kota Nuku'alofa ini juga turut membela Papua Barat dan menyetujui kemerdekaannya dari Indonesia. Negara yang secara harfiah diartikan sebagai negara bersahabat ini bahkan berani menyebut jika Indonesia sudah bersikap tidak adil dan meminta penyelidikan di Papua segera dilakukan. United Nations has a duty to closely follow up
Negara yang satu ini juga dikabarkan sangat membenci Indonesia, terletak di Kepulauan Pasifik dan berdekatan dengan Australia. Vanuatu Australia. turut menjadi Vanuatu. pelopor kemerdekaan Papua Barat. Diplomat Indonesia Silviani Pasaribu bahkan menuduh Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat terhadap Indonesia. Vanuatu juga kerap mencampuri urusan Indonesia dengan Papua Barat, dan hampir setiap tahun Vanuatu menyinggung soal isu pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Papua Barat dalam sidang PBB. Seperti pada sidang tahun PBB di 2021, Perdana Menteri Vanuatu, Lohman, bahkan meminta PBB untuk turun langsung dan mengunjungi Papua untuk menilai secara independen dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana. To allow Turun the United sendiri. Nations Office of the Human Rights Commissioner to visit West Papua Province. Nauru juga masuk dalam daftar negara yang membenci Indonesia. Padahal Nauru. jika dibandingkan dengan Indonesia, bisa dibilang Nauru tidak ada apa-apanya. Soalnya negara kecil yang terletak di Kepulauan Pasifik ini sudah jatuh miskin sejak tahun 2001 silam. Saat itu tambang fosfat di negara mereka habis tidak bersisa. Namun Habis. lagi-lagi karena kisruh yang terjadi di Papua Barat, Nauru juga turut membenci Indonesia dan menganggap Indonesia sama sekali tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap keamanan salah satu provinsinya ini. Mereka juga sampai menggaungkan begitu. isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Indonesia dan menjadi garda terdepan untuk membela Papua Barat sampai mengawal kemerdekaannya ke depan. Nauru Sampai is mengawal. deeply concerned regarding the situation in West Papua. Semuanya karena Kepulauan Papua. Solomon juga masuk dalam daftar negara yang membenci Indonesia karena Papua Barat. Negara yang terletak di timur Papua Nugini ini juga mendesak agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk menghentikan masalah di sana. Namun di balik itu semua, Kepulauan Solomon juga belum bisa dipastikan benar-benar damai. Kepulauan Solomon juga tidak terlepas dari kisruh sejarah yang masih sering terjadi hingga saat ini. Bahkan ketegangan antar pulau-pulau dan kekerasan politik masih mewarnai sejak tahun 1978. Take 78. active steps to address the plight of the peoples of West Papua. Beda kasus dengan Sampai negara begitu. lainnya. Myanmar Oh. justru diduga turut menjadi negara Myanmar. yang membenci Indonesia karena Indonesia mengangkat kasus Rohingya di forum PBB. Mengingat negara kita memang menerima pengungsi Rohingya. Padahal di Myanmar juga terjadi kasus perang saudara yang mirip dengan kasus Papua Barat. Pertempuran militer dengan warga sipil juga terjadi dan mengakibatkan korban yang berjatuhan. Bahkan pertempuran yang terjadi antar pemuda Myanmar dengan militer sudah menyebar hingga ke perkotaan. Masalah yang terjadi karena isu politik ini pun semakin memanas setelah junta menguasai Myanmar dan sudah menewaskan setidaknya 12.000 jiwa. Jumlah ini pun diperkirakan akan terus bertambah mengingat konflik yang juga belum reda. Mereka juga berperang dengan saudara sendiri. Aduh. Israel juga turut mengecam Indonesia karena sangat memihak Palestina atas kasus konfliknya dengan Israel yang hingga kini sudah merenggut banyak korban. Indonesia juga turut menyuarakan kemerdekaan atas Palestina dan mengecam Israel untuk menghentikan serangannya. Aksi-aksi yang dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina pun sangat dibenci oleh Israel. Amerika Serikat bahkan mempengaruhi Indonesia dengan iming-iming dana 28 triliun rupiah supaya Indonesia mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi Indonesia sudah memberikan pesan tegas kepada dunia dan masih Tegas. mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Di sisi lain, Israel justru merasa terancam dengan adanya organisasi itu hingga membuat Israel tidak ada alasan lain untuk senang dengan Indonesia. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina. Selain sering terlibat isu perebutan pulau, Indonesia dan Australia juga ternyata tidak akur dari segi penerapan hukum. Ya, penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba bahkan yang berasal dari negara lain dan masuk ke Indonesia, tak terkecuali Australia. Hal ini membuat Australia membenci Indonesia dan menyampaikan protesnya atas kebijakan itu. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga pernah menyampaikan kekecewaannya pada Indonesia karena Indonesia mengurangi masa tahanan pelaku bom Bali 20 tahun yang lalu, Omar Patek. Peristiwa yang menyebabkan 202 orang meninggal dunia ternyata masih menjadi perhatian besar pemerintah Australia. Mereka menganggap pengurangan masa kurungan hanya melukai keluarga korban.
Albanese juga mengecam Umar Patek dan menganggapnya tidak layak mendapat remisi hukuman. Sebelumnya, Umar Patek dijatuhi hukuman vonis selama 20 tahun setelah melakukan aksi bom di Bali pada Oktober 2011. Pemerintah Indonesia pun memberikan remisi hukuman bebas bersyarat pada Oktober 2022, namun ditanggapi berbeda oleh pemerintah Australia. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, yaitu dinamika kompleks hubungan internasional Indonesia dengan beberapa negara. Meskipun Indonesia memiliki hubungan yang beragam dengan negara-negara ini, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang muncul ketegangan terkait beberapa isu tertentu. Ya, beberapa negara tampaknya memiliki pandangan yang kurang positif terhadap Indonesia. Namun begitu guys, penting untuk diingat bahwa pernyataan membenci adalah penilaian emosional yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas hubungan internasional. Apa yang kita tahu, isu-isu yang menyebabkan ya ketegangan antara Indonesia dengan beberapa negara, termasuk isu perbatasan, pengungsi, masalah keamanan maritim, hak atas sumber daya laut, dan perbedaan pandangan dalam isu-isu global seperti perubahan iklim. Negara-negara ini mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dan perspektif yang beragam, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan potensi gesekan. Meskipun adanya ketegangan itu guys, penting untuk mencatat bahwa Indonesia dan negara-negara tersebut juga berusaha untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog dan kerjasama. Diplomasi menjadi sarana penting dalam mencapai kesepakatan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, yaitu upaya menjalin kerjasama internasional menjadi esensial untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di tingkat global. Apa yang kita tahu juga guys, hubungan internasional adalah hal yang dinamis dan selalu berubah seiring waktu ya. Negara-negara terus beradaptasi dengan perubahan politik dan ekonomi dan berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam berbagai isu. Kemitraan dan kerjasama internasional dan menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama dan membangun dunia yang lebih harmonis. Ini sebenarnya pandangan saya sendiri ya guys ya. Dan dalam menghadapi tantangan hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara lain perlu ya bekerja sama untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama, yaitu dengan memahami kompleksitas dan pentingnya diplomasi. Semoga hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dapat terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Kiranya ada beberapa komentar dan juga pendapat kalian, silakan saja tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.